Salam, selamat sore, selamat datang kami ucapkan kepada saudara-saudara sekalian pada ibadah kita sore hari ini. Nama minggu kita adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis dengan tema keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita ambil saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwamu pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu berkam. Angkatlah puji-pujian, pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak.
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini, dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 446, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-21 setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-34, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kita akan membacanya secara bergantian, dan pada ayat ke-12 kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis berkabungan karena Musa itu. Dan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat
yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Kita bersama-sama. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 382. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, kekasih besar, kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara Kau tidak gentar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil saat teduh sejenak untuk merenungkan segala dosa-dosa kita dan memohon keampunan atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dengan segenap jiwa. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi karena sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu, tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau.
firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita kembali menaikkan pujian kita untuk pengampunan dosa kita dari Kidung Jemaat nomor 281. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu ke-21 setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Sampai sedemikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Serta
serta membuka jalan bagiku. Bagi dia hidupku, makanan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan lagu pujian dari paduan suara mahasiswa Teknik Kimia USU.
Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 425, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, ajak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injili penyembah yang terlelap. Jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah semu, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injili penyembah yang terlelap, kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injili penyembah yang terlelap, Injili penyembah yang terlelap. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat 8 demikian dituliskan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai
Rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga membagi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali kita sudah pernah mendengar cerita berantai dari beberapa binatang yang konon katanya berteman ataupun bersahabat. Suatu ketika ada hewan yang bernama kerbau. Dia sedang bersama dengan temannya sapi. Dia bercerita, "Saat ini saya mau istirahat sejenak." Mereka duduk bersama di bawah pohon. Si kerbau katakan, "Sepertinya saya mau istirahat dulu karena saya sudah lelah membajak. Dan mungkin besok hari saya tidak bekerja dulu," kata si kerbau. Lalu mendengar itu, sapi berjalan meninggalkan temannya kerbau. Kemudian si sapi bercerita kembali dengan temannya yang lain, yaitu kambing. Si sapi katakan, kata si kerbau, besok dia tidak mau bekerja lagi. Sebab hari ini dia terlalu lelah dipaksa tuannya bekerja. Kemudian si kambing setelah mendengar itu dari sapi, dia pun berjumpa dengan temannya kucing. Dia lagi katakan, "Kamu tahu, katanya kerbau sangat terlalu lelah sekali dipaksa tuannya bekerja. Bahkan bekerja sangat berat, sehingga besok dia tidak akan bekerja lagi." Lalu kucing juga bercerita kepada temannya, si anjing. Dia juga katakan, "Kau tahu, si kerbau katanya sudah tidak mau lagi bekerja sama tuannya. Sebab tuannya sangat kejam, memaksa dia dengan bekerja keras, tidak memberi makan. Makanya sampai kapanpun katanya kerbau gak mau lagi bekerja sama tuannya." Dan begitu seterusnya. Satu binatang ke binatang yang lain, satu teman ke teman yang lain menceritakan cerita berantai itu. Dan di setiap pergantian satu ke yang lainnya, ada saja kata-kata, meskipun hanya satu kata saja yang tambah, tapi sudah membuat berita itu berbeda maksud dari maksud yang sebelumnya. Seketika binatang yang lain bertemu kepada tuan sang kerbau ini. Dia menyampaikan dengan sangat tegas dan lugas, bahkan sudah ditambah dengan bumbu-bumbu yang lebih pedas lagi. Dia katakan, "Kau tahu, kerbaumu itu sudah tidak akan mau lagi bekerja denganmu. Apapun caranya, karena dia sudah terlanjur sakit hati. Karena engkau mempekerjakan dia dengan tidak masuk akal. Kalau ibaratkan manusia sudah tidak manusiawi," kira-kira seperti itu. Bahkan dengan kalimat-kalimat yang lebih keras lagi dia sampaikan. Sehingga sang tuan kerbau ini tak pikir panjang, tak mencari kebenarannya. Dia pun berinisiatif untuk mengakhiri hidup sang kerbau itu. Dia mengambil pisau, kemudian menggorok leher si kerbau itu, mati. Dipotonglah kerbaunya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dari berita itu, ternyata pemberitaan-pemberitaan yang datangnya dari dunia ini akan selalu bertambah meskipun tidak akan mendatangkan kebaikan kepada si pemberita sendiri dan juga kepada berita yang disampaikannya. Ada sering orang mau dengan mudah menambah satu-satu kata dalam setiap pemberitaan tanpa
mengikuti tanpa melihat dan tanpa mengingat berita yang sebenarnya. Karena itu ada kata bijak yang mengatakan demikian. Titipan makanan jika dititipkan pasti akan berkurang. Tetapi titipan berita juga pasti akan bertambah. Kalau titipan makanan bisa berkurang sampai ke tujuannya, tetapi titipan berita atau kata-kata pasti akan bertambah di setiap pembicaraannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, andaikan pemberitaan tentang Injil Tuhan akan dilakukan oleh semua orang, dilakukan setiap orang percaya, dilakukan setiap anak-anak Tuhan, menyampaikan satu berita dengan cara benar dan bijaksana, dengan tetap fokus pada pemberitaan sebenarnya, maka berita itu akan menjadi berita yang luar biasa. Luar biasa berkatnya, luar biasa faedahnya, dan luar biasa baiknya di tengah-tengah kehidupan si pemberita dan orang yang mendengar berita itu. Tapi untuk pemberitaan Injil Kristus, sangat sedikit orang yang menggemarinya. Sangat sedikit orang yang mau tertarik dengannya. Bahkan kalau kita mau katakan lebih gampang memberitakan berita deklarasi calon presiden dan wakil presiden meskipun baru beberapa hari dibandingkan pemberitaan firman Tuhan yang sudah berabad-abad ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa? Alasannya barangkali sangat jelas dan masuk akal bagi kita. Sebab ketika memberitakan Injil Kristus, tidak segampang memberitakan berita-berita yang lahir dan timbul di tengah-tengah kehidupan kita. Kita lihat saja dan kita dengarkan dan simak saja bagaimana Paulus ketika menyampaikan pemberitaan itu dari satu tempat ke tempat yang lain, semuanya tidak pernah berjalan dengan mulus. Kita boleh melihat dan membaca di awal daripada khotbah kita ini bagaimana ketika Paulus memberitakan Injil Kristus di Filipi. Ada banyak tantangan yang dia hadapi. Dia dianiaya, dia dihina, bahkan dipenjara sampai membelenggu kakinya dalam pasungan. Kemudian khotbah kita ini juga menceritakan saat Paulus memberitakan Injil Kristus di Tesalonika, orang Yahudi menjadi iri. Mereka bersepakat dengan para penjahat, mereka bersepakat membuat kekacauan dan keributan untuk menghadapkan Paulus kepada sidang rakyat, sidang masyarakat, kepada sidang yang terbuka. Karena Paulus dicap sebagai pengacau dan melawan ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa seorang raja lain datang, yaitu Yesus Kristus. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Tesalonika mengatakan bahwa yang disampaikan Paulus itu adalah sebuah pemberitaan palsu. Paulus adalah penyesat. Paulus adalah penuh dengan tipu daya. Paulus adalah tujuannya tidak murni. Dia hanya manis di bibir. Dan dia tujuannya tidak mau menyukakan hati Tuhan. Ada banyak sekali tuduhan-tuduhan palsu yang ditujukan kepada Paulus supaya pemberitaan itu tidak berjalan dan tidak berlangsung dengan baik. Tapi apa yang mau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Karena Paulus melakukan pemberitaan Injil bukan untuk mendapat pujian untuk dirinya. Yang dia katakan, kami tidak menginginkan pujian bagi kami. Kami tidak mau menyukakan hati manusia. Sehingga ketika dia berada di penjara di Filipi, nyanyian pujian Paulus, seruan Paulus sampai kepada Tuhan. Seketika gempa terjadi dan orang-orang segala sendi-sendi penjara terbuka.
Bahkan ketika Paulus di Tesalonika, ada orang banyak yang hendak menyidang Paulus, hendak menuduh dan mempersalahkan Paulus. Orang-orang di Tesalonika justru mengarahkan Paulus keluar dari Tesalonika ke Berea. Tujuannya apa? Supaya pemberitaan Injil Kristus boleh berjalan seturut dengan maksud Tuhan. Dan itu adalah sebagai tanda bahwa Tuhan memberikan pertolongannya kepada Paulus. Tuhan memberi pertolongan kepada pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya pada saat itu. Lalu melalui khotbah ini kita boleh belajar bagaimana Paulus menanggapi pemberitaan palsu yang dia dengar, yang dituduhkan kepadanya, dengan pernyataan bahwa apa yang dikatakan dalam ayat yang pertama khotbah kita ini. Kedatangan kami, kedatangan Paulus tidak sia-sia. Artinya kehadiran Paulus di Tesalonika adalah berhasil. Apa yang menjadi tujuannya tepat. Ternyata rencana Tuhan yang hendak memakai Paulus dan orang-orang yang memberitakan Injil Kristus tidak akan terpatahkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia. Tidak boleh dipatahkan oleh pengacau-pengacau. Tidak boleh dihentikan oleh banyaknya tantangan dan persoalan. Tidak akan terhentikan oleh kuasa-kuasa orang yang tidak menginginkan kehadiran pemberitaan itu di tengah-tengah kehidupannya. Dan ini akan menjadi sebuah jaminan dan sebuah garansi bagi setiap anak-anak Tuhan yang jika dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil Tuhan dengan murni, tidak dengan maksud yang tersembunyi, tidak dengan memegahkan diri, tidak dengan mengambil keuntungan akan diri dan kelompoknya, percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan pertolongan dengan cara-cara Tuhan sendiri di luar daripada perhitungan manusia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang ketika kita mau katakan kita juga hendak memberitakan Injil Kristus dengan cara Tuhan. Sekalipun kita memiliki profesi pekerjaan yang berbeda-beda, tapi kita hendak dan ingin dipakai oleh Tuhan sebagai pemberita-pemberita Injil Kristus itu. Janganlah terpatahkan oleh kuasa dan situasi apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan terhenti karena banyaknya tantangan dan persoalan. Saya tidak tahu apakah di seluruh daerah kita masing-masing hari ini diguyur hujan. Tapi di daerah saya, di kampung saya, di Jalan Pintu Air 4, mulai dari pagi tadi sampai saya hendak berangkat ke tempat ini masih dalam kondisi hujan. Kita bersyukur ini nanti mau pulang gak kehujanan lagi. Semoga mau ibadah malam juga nanti tidak lagi diguyur oleh hujan. Tapi apa yang mau disampaikan dengan situasi itu? Seringkali orang datang, seringkali orang mau melanjutkan tugasnya untuk menyampaikan pemberitaan tentang Kristus hanya ketika didukung oleh situasi kondisi yang baik-baik saja. Begitu kan Bapak Ibu? Ada orang mau melayani Tuhan ketika ada waktunya luang. Maka kepada kita mau diingatkan hari ini, layanilah Tuhan bukan karena kamu memiliki waktu luang, tapi luangkan waktumu untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang yang mau melayani Tuhan ketika waktunya kondusif. Tapi layanilah Tuhan ketika kamu memilikan dan berilah kesempatan untuk itu. Pakai setiap kesempatan untuk mau melayani Tuhan dan memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ada sebuah tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kadangkala itu yang menjadikan pemberitaan itu tidak berjalan dengan baik. Dan tidak mendatangkan
buah yang manis seperti yang Paulus rasakan dan tuliskan dalam khotbah kita ini. Ada banyak pemberita-pemberita, ada banyak anak Tuhan yang awalnya dia mau memberitakan Injil Kristus. Dia mau memberitakan Injil Kristus dan mau memberitakan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Tapi pada akhirnya dia mengharap sebuah pujian dari sana. Dia mengharapkan kemegahan akan dirinya. Saya nggak mau mencontohkan dari profesi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya contohkan saja dari profesi saya sebagai pendeta. Ada banyak pendeta, dia memberitakan firman Tuhan, tapi tujuannya adalah mendapat kemegahan. Mendapat rasa kagum. Pada akhirnya, benar, dia mendapat simpati dan rasa kagum dari seluruh audiens yang mendengarkan khotbahnya. Sehingga Tuhan terlupakan dalam setiap khotbahnya. Itu hanya satu contoh. Barangkali di pelayanan kita yang lain pun, di tempat-tempat lain, di profesi yang berbeda, ada banyak orang yang sebenarnya tujuannya mau melayani Tuhan, tujuannya mau pemberitaan tentang Yesus. Tapi pada akhirnya karena dipengaruhi oleh banyak hal, bahkan mungkin karena motivasi yang sudah melenceng dari sebelumnya, sehingga dia akan fokus kepada dirinya sendiri, tidak lagi fokus kepada siapa yang diberitakan. Keberhasilan Paulus yang disampaikan melalui khotbah kita pada minggu ini, dia tetap fokus memberitakan Kristus yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Itu jelas disampaikan, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Paulus berani katakan bahwa Allah menjadi saksi dari setiap pemberitaan dan pelayanan yang dia lakukan. Kira-kira bagi kita sekalian, masih beranikah kita katakan, Tuhan yang menjadi saksi bagiku atas pelayananku, atas pemberitaanku, atas apa yang kuperbuat dalam hidupku hari ini. Jika kita masih berani katakan Tuhan adalah saksinya, dan kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah yang mengizinkan kita, yang telah melayakkan kita menjadi seorang pemberita itu, masih bekerja di dalam diri kita, percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan demi tantangan yang datang, bahkan menghambat setiap perjalanan kita, Tuhan akan patahkan. Seperti Paulus katakan, sebab pertolongan Tuhan, bahkan dari setiap tantangan itu, dinyatakan bahwa Tuhan memberikan keberanian bagi mereka. Tuhan memberikan keberanian bagi Paulus. Saat ini juga kita mau katakan, Tuhan memberikan keberanian bagi kita sekalian untuk boleh bersaksi tentang Dia yang adalah juru selamat bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan Tuhan tidak pernah akan terhentikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Pertanyaan terakhirnya bagi kita, maukah kita dipakai oleh Tuhan dengan mengandalkan keberanian yang daripada Tuhan? Tidak keberanian kita. Jika hanya keberanian yang datang dari diri kita, kalau itu bolehlah kita katakan Pak jago-jagohonnya itu namanya, ya kan? Itu anggap jago. Dan sering sekali orang yang merasa dirinya sudah jago akan mempermalukan dirinya sendiri karena menganggarkan kejagoannya dari cara berpikir, dari cara berkata-kata, dari cara memahami dan lain sebagainya. Tapi jika kita menyadari dari setiap keterbatasan kita dan mengaku bahwa tantangan-tantangan itu datang bukan untuk maksud menghentikan perjalanan kita, tapi sebagai alat Tuhan untuk melihat kemurnian hati kita dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Maka kepada orang yang seperti itu,
Tuhan berikan keberanian baginya untuk memberitakan Kristus yang dipercayakan oleh Allah di dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Dari setiap pekerjaan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari setiap rutinitas kita, sebagai pelajarkah, sebagai mahasiswa, sebagai apa saja, sebagai penatua, sebagai pengajar, sebagai pedagang, pengusaha, apa saja menurut kita yang sedang kita lakoni, tujuan kita satu. Dari setiap profesi itu, kita mau memberitakan Kristus dalam kehidupan kita. Akan terlihat dari perangai kita. Akan terlihat dari tingkah laku kita. Terlihat dari perbuatan dan cara kita mendengar berita-berita dan pemberitaan. Tidak seperti sang tuan kerbau itu. Ketika mendengar berita tentang kerbaunya, dia tidak pernah pikir panjang, benar enggak itu kata. Tapi dia langsung mengambil tindakan tanpa bertanya, tanpa mencari tahu kebenaran. Anak-anak Tuhan yang mau menjadi saksi Kristus, yang mau menjadi pemberita, apapun yang mau kamu beritakan, apapun yang mau kamu sampaikan, apapun yang mau kamu percakapkan, cari dahulu kebenarannya. Sebab tidak semua yang dilihat oleh mata itu benar. Tapi apa yang kamu pelajari dan pahami, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Jika hanya memandang dari gambar, jika hanya memandang sekilas, jika hanya mendengar tanpa merenungkan, tanpa mencari kebenaran, itu akan menjadi sebuah penyesat dalam kehidupan kita. Maka jadilah menjadi orang pemberita dan menerima berita dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan mengandalkan keberanian yang daripada Tuhan untuk menyampaikan maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami pun bersyukur Bapa karena di kesempatan ini firman-Mu boleh tertabur di antara kami. Kau berkati kiranya firman-Mu itu sehingga menjadi rema dan pelita di dalam kehidupan kami. Kau berkati setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, sehingga pulang boleh dengan sukacita, dengan pembaharuan, dengan keberanian yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh lebih dimampukan untuk melanjutkan kembali tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi masing-masing kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, tantangan persoalan kehidupan kami percaya Tuhan akan mengubahkan itu menjadi sebuah peluang dan kesempatan bagi kami untuk lebih mengenal, untuk lebih mengetahui dan mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kau berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu, para penatua, dan setiap orang yang boleh melayani dalam ibadah ini. Kau berkati kami, sehingga pelayanan kami dalam ibadah ini menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kami serukan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk merespons sabda Allah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356, ayat 1 dan ayat 2, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah mudanya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Di
dan persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita mengumpulkan persembahan.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang takutnya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa aku yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.